ini kita menggunakan buku paket IPA Fisika dari Erlangga. Insya Allah ini akan dipakai 1 tahun. Oke, dalam materi pengukuran di SD mungkin sudah pernah belajar ya cara mengukur. Mungkin kalau di SD kita pernah belajarnya ini apa namanya, mistar ya, atau penggaris. Kalau ini gampang, setiap anak mungkin sudah bisa menggunakannya. Ini skalanya berarti pakai sentimeter. Kalau yang di bawahnya yaitu pakai inci. Oke, di SMP, untuk SMP ini kita akan mengenal beberapa alat ukur yang lebih banyak lagi. Yang pertama yang akan saya kenalkan, tadi alat ukur panjang itu selain mistar, ada yang namanya jangka sorong. Ini sudah tahu? Ini adalah tempatnya. Kemudian, oh iya, jangka sorong itu bentuknya kayak gini. Nanti akan saya jelaskan lebih detail di video selanjutnya. Berikutnya ada mikrometer screw. Ini namanya aja mikrometer, berarti ada yang lebih teliti lagi, lebih detail. Bentuknya kayak gini, bukan mainan, tapi mikrometer screw. Berikutnya kita akan mengenal stopwatch. Bentuknya seperti ini yang kita pakai untuk di lab. Terus ada lagi termometer. Kita menggunakannya termometer yang laboratorium yang skalanya adalah Celsius. Yang kita pakai nanti. Dan yang terakhir alat yang kita gunakan yaitu neraca lengan. Neraca lengan seperti ini. Oke? Jangka sorong itu seperti ini ya teman-teman. Jangka sorong digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda atau diameter suatu benda. Jadi ini skrup untuk membukanya. Nah, di sini ada rahang atas, rahang bawah. Kalau ini untuk mengukur kedalaman suatu benda, ini diameternya. Nah, di sini ada 2 skala, yang bawah 0 sampai 9 ini adalah skala Nonius. Kalau yang atas ini yaitu skala utama. Skala utama ini di sini adalah menggunakan sentimeter ya. Di sini 1 sampai 15 cm. Kalau yang di bawah ini skalanya, skala terkecil yaitu 0,05 mm yang digunakan di jangka sorong di sini. Oke, cara menggunakannya adalah nanti saya akan ngasih contoh ya. Jadi yang pertama kita letakkan dulu bendanya di seperti ini. Kita misalnya mengukur diameter spidol ini, ketika kita menggunakan penggaris maka hasilnya kurang tepat, biasanya gitu, kurang teliti, kurang tepat. Maka kita bantu dengan alat ini. Caranya seperti ini, ditaruh, oke, kemudian dikencengin. Karena ini agak licin ya, jadinya dia nggak terlalu ini kencang. Biasanya kita bisa koin, bisa pulpen. Oke, setelah itu misalnya ini kita anggap sudah kencang ya. Nanti ketika praktek kita harus yang pilih benda yang mudah. Di sini ada 2 skala ya. Jadi yang pertama kita akan tuliskan, nanti bisa sambil melihat buku panduan kalian, ada di buku paket ya. Yang pertama adalah skala utama. Skala utama yang terakhir terlihat. Di sini ada 0, di sini ada 1. Setiap satu garis berarti kan 1. 1, kemudian di sini koma, 0,1 dan seterusnya. Di sini ada 2 garis,
berarti 1,2. Kita simpan dulu. Kita tulis misalnya di cara yang pertama tadi. 1,2 cm. Kita tulis dulu. Ini tadi jangka sorong. Langkah kedua adalah dari skala nonius yang bawah ini 0 sampai 9, kita cari yang segaris. Yang segaris itu berarti garisnya dia benar-benar lurus. Bagi teman-teman yang menggunakan kacamata, jadi agak lebih jeli lagi ya. Di sini 0 tidak, di sini enggak. Kita telusuri sampai dia benar-benar segaris. Tapi terkadang ada juga yang tidak tepat sekali. Cari yang paling mendekati. Mendekatinya ada di sini. Di angka 7 ya. Berarti kita tuliskan di hasil 7, kan dia mili ya. Jadi kita 7 mili kita kalikan dengan 0,01 biar cm kan ya. Berapa kira-kira ini? 0,07. Ini udah cm. Langkah ketiga adalah jumlahkan dari langkah 1 langkah 2. Berarti 1,2 ditambah 0,07. Kita jumlahkan 7, 2 berarti 1,27 cm. Itu sekitar ini di sini ya. Hasil dari diameter spidol ini. Nah, ketika masih misalnya bingung, kita ulangi lagi. Kalau nanti misalnya kurang tepat, misalnya tadi pembacaan yang garis atas bawah, maka kita cari yang paling mendekati. Oke, sebenarnya mudah ya, tinggal kita ikuti langkahnya. Oke, itulah untuk jangka sorong. Kita bisa mencoba di diameter benda yang ada di sekitar kita. Insya Allah ketika ini nggak bisa praktik di rumah ya, insya Allah akan prakteknya ketika di sekolah. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pembelajarannya, yaitu kita mengenal mikrometer skrup. Ada yang sudah pernah tahu? Kita akan mencoba belajar ya. Mikrometer skrup itu alatnya seperti ini. Nah, ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda yang dia lebih kecil ya. Nah, nanti kita akan mencontohkan ada mengukur ketebalan koin ini terlalu kecil ya. Ini sebenarnya agak tebal. Ada juga mengukur ketebalan kertas. Nah, di sini ada, kalau kita misalnya tarik ya, kita tarik, diputar ya. Nah, ini ada di yang sebelah kanan, tangan kanan saya ini adalah skala noniusnya, ada 0 sampai dengan 50 ya. Kemudian kalau di sini maksimal 45, enggak nyampe 50. Nah, kemudian di sini ada 0, kemudian 5, ini skala utama. Kalau ini kita menggunakannya adalah milimeter. Nah, dia hanya maksimal 25 mili. Ya, maksimal di sini ya. Kemudian fungsinya nanti di sini ada skala ini ya. 0, kemudian di sini berarti kalau di sini 5 ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 5. Nah, yang di bawah ini digunakan enggak? Ini pasti digunakan dong ya. Kalau kita misalnya nanti ketemunya di sini 0, kemudian 1, 1,5, 2,5 dan seterusnya. Jadi 0,5-nya ya di bawahnya ini ya dipakai. Nah, kemudian yang kanan ini, nah nanti kita akan setelah bendanya ditaruh, nah kita akan cari yang segaris. Kalau tadi ketika di jangka sorong segaris itu adalah skala atas bawah, kalau ini samping kanan kiri. Oke, kita praktekkan. Oke, benda yang kita taruh, yang akan kita ukur ditaruh di sini, kemudian dikencengin ya. Kalau kertasnya terlalu tipis bisa agak berlubang, maka harus hati-hati ya.
sampai agak kencang ya. Oke. Oke, teman-teman, ini karena dia terlalu kecil ya. Di sini ada 0, di sini ada 1, ini ada 2. Sebenarnya udah kelihatan angka 2-nya. Di sini nggak ada angka, cuma kita kan tadi udah belajar bahwa 0 sampai 5 itu skalanya. Ketika ada garisnya setelah 0 ada 1, berarti di sisi 2. Ya. Di sini 2, kita tulis dulu. Langkah yang pertama berarti 2,0 kali ini adalah mili. Berikutnya, cari yang segaris. Ini kan angka 0 nih, sebelah kanan ya skala nonisnya 0, kemudian 1, 2, 3. Ya, di sini segarisnya berarti 3. Berarti 3 kali 0,01. Berapa? 3, 0,03. Yang ketiga sama kayak tadi, jumlahkan. 2,0 kita jumlahkan dengan 0,03. Ternyata tebal dari koin ini adalah sekitar 2,03 mm. Kita nanti bisa konversikan ya hasil ini ke dalam sentimeter ataupun meter. Begitu ya. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar neraca lengan ya. Kenapa namanya lengan? Karena ini adalah bentuknya seperti kayak lengan. Oke, saya kenalkan dulu. Yang belakang ini adalah skala 0 sampai, ini ratusan ya, sampai 200. Sini ada terbaca 0, 100, 200. Ini yang skala terbesar di neraca ini. Kalau ini skala puluhan, 0 sampai 100 gram. Yang ini 0 sampai 10 gram, hanya maksimal itu. Kalau ini 0 sampai 1 gram. Oke, nanti caranya adalah misalnya kita taruh barang di sini yang akan kita ukur. Kemudian kita pakai di sini. Kalau di sini berarti kan maksimal di sini 200 gram, 200 sekian ya, 200, kemudian 300, tambah ini, jadi nggak bisa 500 gram benda pakai ini, nggak bisa ya. Jadi maksimal hanya sesuai yang skala yang dimiliki oleh neraca. Oke, kita akan mencoba mengukur massa ya, massa dari kelereng ini. Ingat, massa beda sama berat. Kalau kita bilang berat, nah nanti kan pas belajar kemarin di besaran pokok dan turunan kita udah belajar ya. Kalau misalnya kita pengen nanti menjadikan kilo bisa nggak? Oh, sangat bisa ya. Kita akan konversikan aja dari gram ke kilo. Oke, sekarang kita kira-kira nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelereng ini apakah mencapai 100 gram? Ya nggak mungkin ya. Nggak nih, di sini nggak bisa. Oke, kita akan mengira-ngira apakah 10, apakah 20, apakah 90, enggak juga, terlalu ini. Nah, kita akan mainnya digeser ya. Ini bisa juga disebutnya adalah neraca geser ya. Oh, masih terlalu berat. 40 juga, 30 juga. Oh, enggak terlalu. Oke. Nah, nanti dikatakan dia seimbang ketika di sini posisinya di 0. Tapi ini kan belum seimbang nih ya. Kita mainkan yang skala depannya. Oke, kita coba yang terlihat 30 dan 1. Ternyata ini belum seimbang ya. Kita akan main yang sebelah sini. Masih di bawah. Kita geser lagi. Ini butuh kesabaran ya. Tidak bisa langsung cepat gitu ya. Kita menimbang. Kalau misalnya kita sudah sampai di sini kok belum, maka kita harus menaruh dia di misalnya 2 misalnya. Kita ulangin lagi ya.
Masih belum lagi, berarti kita tambahin lagi. Belum ya? Nah, ininya nggak boleh di ini ya. Oke, kita ternyata dia masih terlalu berat nih. Atau nah, belum di 0, berarti kita geser pelan-pelan. Masih di atas, kita geser lagi. Masih. Kurang sedikit lagi ya. Ya, emang harus sabar. Oh, terlalu gede. Dan kita nggak boleh megangin ketika begini. Kita megangin nih, nggak bisa. Nanti itu nggak akan kurang seimbang ya. Kurang seimbang. Apakah sudah? Kurang sedikit lagi. Nah, kita mainnya adalah geser-geser aja, tapi nggak boleh asal geser ya. Nggak boleh asal geser. Masih kurang 1. Ini biasanya yang mempraktikum adalah praktikum yang paling terakhir, karena butuh waktu yang lama, butuh konsentrasi. Kalau buru-buru dia nggak cepet dapat dan kurang teliti. Masih kurang 1 garis ya. Jadi nanti misalnya nih kita udah sampai di ini, kan nunggu nanti makin lama ya. Nah, misalnya dia udah di sini nih, kita belajarnya cara bacain aja. Ketika praktikum nanti kita akan tahu ya. Di sini misalnya 0,6, kita tinggal jumlahkan 30 tambah 1, 31, 31,06. Oke, gitu ya. Sip.
stopwatch. Oke, seperti ini bentuknya ya. Yang kita pakai ini adalah yang analog. Ya, seperti ini ya. Oke, di sini ada dua. Ada yang besar, putaran yang besar, ada yang putaran yang kecil. Putaran yang kecil ini adalah kita menit ya. Putaran yang besar ini adalah detik. Ini ada merah dan hitam. Nah, untuk yang putaran yang hitam ini adalah putaran pertama ya. Putaran pertama. Misalnya udah satu mutar, ini 30 detik. Ada juga stopwatch yang merek lain misalnya atau jenis lain, bisa juga dia di sininya satu putaran sudah 60 detik. Tapi yang kita punya di sini adalah 30. Oke. Jadi nanti ketika sudah putaran kedua kita harus hati-hati membacanya. Saya contohkan yang ringan saja. Ketika misalnya nanti cara menggunakannya ini dipencet ya, dipencet. Kemudian ketika ini udah jalan ya, ketika kita mau stop, nah seperti ini, cukup gampang. Kalau kita mau reset lagi, pencet aja. Tapi bukan buat mainan ya. Oke, kita coba. Misalnya kita pengen berapa detik aja. Ketika praktikum nanti kita misalnya tidak ditentukan waktunya. Misalnya disuruh stop. Ini kan tadi baru putaran pertama ya. Jadi kita akan baca sesuai yang ada di sini ya. Misalnya di sini, berarti kan yang kita pakai adalah skala yang hitam karena baru satu putaran pertama. Ini 8, kemudian di tengah-tengah 8 sama 10 berarti kan ada 9. 9 kemudian di sini ada garis 9,5, ternyata di sini nggak tepat, berarti 9,4. Ya, jadi begitu. Kalau digital kan kita tinggal pencet ya. Kalau ini memang untuk belajar dan ketika pembelajaran kita menggunakan ini. Saya terus. Jadi nanti misalnya terus, nah seterusnya seperti itu. Jadi kita nggak boleh ketika dalam praktikum tidak boleh ngepasin misalnya, oh saya maunya 2 detik, 4 detik, nggak bisa. Sesuai apa yang misalnya terbaca. Kecuali waktunya sudah ditentukan oleh petunjuk praktikumnya. Gitu, gampang kan? Kita akan belajar tentang termometer. Kalau di rumah kan biasanya termometer badan ya. Kalau ini termometer laboratorium. Seperti ini bentuknya ya. Yang kita gunakan untuk praktikum biasanya yang Celsius. Di sini ada Celsiusnya dari skala 0 sampai dia 100. Nah, di sini ada 10, 20, 30 dan seterusnya. Ada juga, ini kan puluhan. Ada juga yang skalanya skala 1 sampai 10. Kalau 1 sampai 10 berarti kan nanti kita tinggal kalikan 10 aja. Nah, merah ini adalah raksanya nanti yang akan naik ketika suhunya ini, misalnya suhu yang kita ukur ini panas misalnya kayak gitu. Nah, ketika sebelum melakukan pengukuran ini dia akan biasanya tergantung pengukuran sebelumnya ya. Kalau sudah dikalibrasi, dia akan ngikutin suhu ruangan. Biasanya 28, 29 gitu. Oke, karena ini pernah dipakai dan belum dikalibrasi ya. Jadi ini di sini 34 ya. Dia agak melebihi gitu. Kemudian saya kita taruh yang sudah kita siapkan untuk diukur, dia akan nanti naik ya. Sesuai dengan suhu yang kita ukur tersebut. Oke, gampang ya. Demikian tadi penjelasan tentang alat-alat ukur. Semoga bermanfaat ya. Jika ada yang bertanya, silahkan di kolom komentar atau bisa email saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.